Surabaya. Surabaya, Surabaya, ke Surabaya. Nah, jadi aku mau ngingetin nih ke Sobat Wati sebelum kita masuk ke videonya. Sobat Wati jangan lupa untuk selalu subscribe pastinya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan ikutin juga media sosial kita yang lainnya. Linknya ada di bawah. Untuk trip kita ini udah masuk hari ke-6 ya. 6. Dan untuk di Surabaya kita sebenarnya udah masuk hari kedua. Ya. Cuman di hari pertama karena kita sampainya malam, jadi kita ketiduran. jadi kita belum sempat ya di hari pertama mengeksplor Surabaya. Harusnya semalam kita cari tempat-tempat nyaman buat nongkrong gitu, buat ngevlog. Tapi kita kebablasan guys. Kita baru sempet eksplor Surabaya di hari kedua. Seperti apa serunya hari kedua ini? Wajib langsung ikutin aja videonya sampai habis. Surabaya, Surabaya. Ngapain, Bun? Kita lagi mau sarapan dulu. Jadi kita sarapan di sini aja yang dekat-dekat. Yang dekat-dekat dari penginapan. Baru kali ini makan soto Madura. Gimana, Bu? Beda sama soto Banjar. Enak. Kuahnya berasa apa, warnanya cantik, kuning-kuning gitu. Terus itu dikasih telur asin. Nih, biasanya kita pakai telur biasa, di sini telurnya telur asin. Kan dulu telur asinnya ya. Enak. Terus ini irisan-irisan daging ya? Bukan ayam kan, daging kan? Tuh daging. Irisannya besar-besar, tebal-tebal, nggak pelit. Bismillah. Bedain soto Madura dengan soto yang lain apa, Pak? Kayak soto Lamongan, soto apa yang lain yang bedain apa? Lamongan kan ayam, ini kan daging. Ini daging. Oh, kalau bumbu-bumbunya sama aja ya? Lain. Lain. Apa yang menjadi ciri khas soto Kalau Madura itu Madura? Bumbunya itu nggak pakai apa? Nggak pakai kemiri. Nggak pakai kemiri? Nggak pakai kemiri, nggak pakai apa, daun serai. Oh. Kalau soto Madura. Kalau Lamongan pakai serai. Intinya di situ ya? Iya. Itu bedanya situ toh. Tapi nggak pakai kemiri, tapi tetap kental. Itu ada apa? Ini. Bumbunya dikasih beras. Oh. Bumbunya malah beras ya Pak? Dikasih beras. Berapa paling saon lah gitu. Nah, jadi Sobat Wati kita sudah selesai makan dong. Nih, aku makannya habis. Jadi ini soto Madura, sotonya soto daging. Dagingnya itu kata si bapaknya tadi daging yang biasa dibikin pakai rendang. Jadi kebayang kan enaknya seperti apa. Dan harganya dong murah. Cuman 12.000 kalian udah makan soto daging plus ada telur asinnya. Gila. Udah termasuk minum juga. Nah, ini gerobaknya dia ini berada di depan Pasar Kembang, namanya Pasar Kayon. Nanti kita sambil lihat-lihat ya bunganya seperti apa di dalam, karena kalau lihat dari depan ini nih sekompleks semuanya penjual bunga segar dan buat ucapan-ucapan gitu. Yuk kita mau, sudah selesai makan, kita mau langsung jalan-jalan dulu aja yuk.
Nah Sobat Wati, jadi ini itu memang namanya market florist. Jadi semua yang pengen beli bunga-bunga segar itu tempatnya di sini. Tadi kalian sudah lihat kan koleksi bunga-bunganya seperti apa. Nah ini tuh alamatnya di Jalan Kayon, Surabaya ya. Jadi ini di Surabaya. Jadi nama pasarnya? Jadi nama pasarnya itu Kayon Market Florist. Oke Sobat Wati, kita mau lanjut jalan-jalan lagi. Mumpung masih pagi, udaranya masih enak, kita ke tempat lain. Nah jadi ini tuh di Surabaya, lagi masih jam 10, setengah 10 lah. Jam setengah 10-an. Nah sebelum kita lanjut perjalanan yang lebih banyak nanti kota-kotanya dan lebih jauh juga, kita rencananya mau kemana Pak? Mau ke bengkel dulu, benerin sebagian ada spare part yang harus kita benerin lagi dulu. Karena biar demi kenyamanan kita ganti dulu. Demi kenyamanan dan keselamatan kita di perjalanan. Tuh, jadi kita OTW ke bengkel dulu. Ikutin ya. Ini kita mau cari bengkel, tapi kita bingung. Walaupun pakai maps, tetap masih bingung. Jadi terserah supir aja lah, mau kemana, mau lurus, mau nanjak, mau bet. Aduh, cantik betul ini jembatannya, Ibu Risma. Tuh kanan kirinya dipasangin sama bunga-bunga. Ini tuh bunga yang bisa apa ya? Enggak, dia mendetoks itu loh. Nah ini bunga yang memang untuk mendetoks. Aman aja bunganya yang nggak hilang. Di Surabaya ini kita mampir ke bengkel ini ya, spesialis Nissan Datsun Auto Motor 2. Jadi untuk Sobat Wati yang mau road trip juga harap dicek kondisi kendaraannya ya. Yang terutama kaki-kaki dan mesin ngikutin aja. Karena perjalanan jauh, jadi kaki-kaki yang sehat itu amat penting. Berapa? Ini dia si tukang jajan. Jalan jajan, ketemu jajanan jajan, ngelihat makanan jajan. Nah Sobat Wati, jadi kita baru selesai dari bengkel tuh ngobatin kaki-kakinya si Neneng karena dia tumpuan kita. Ya kan sayang? Iya, kaki kita selama trip ini. Nah, jadi lumayan tadi hampir 1 hari kita di bengkel. Jadi waktu kita istirahat udah habis terkuras di sana. Waktu trip kita terkuras. Dan seharusnya tadi malam itu kita ada mau bikin ya sayang ya. Kita mau ke ngonten, mau jalan-jalan. Ternyata kita bablas, kita ketiduran karena tempatnya enak buat tidur semalam. Jadi untuk trip di Surabaya ini kita nggak terlalu banyak kita eksplor. Iya. Ya sayangnya. Iya, kita nggak terlalu banyak mengeksplor. Cuma nanti kita ada satu tujuan yang jadi utamanya di Surabaya. Cita-citanya my wife ini. Cita-citanya kita ke Surabaya itu mau ngelihat itu. Jadi kita pasti ke sana, tapi nggak banyak tempat-tempat lagi lah yang lain. Selain itu ya. Selain itu. Pokoknya simak terus videonya, tonton sampai habis. Walaupun dikit tapi tetap seru. Surabaya ini amazing. Terima kasih Bu Risma telah membangun Surabaya, telah membuat Surabaya lebih indah. Ya. Oke. Intinya kita menikmatin perjalanan kita, muter-muter kita di dalam Surabaya karena kotanya bagus, kotanya bersih. Pokoknya Ibu Risma hebat. Suramadu cek. Suramadu cek. Nah kita lagi naik mencoba melihat secara dekat dan kasat mata. Ini dia jembatan Suramadu. Masya Allah, gede, panjang, jembatan terpanjang di Indonesia.
habis naiknya. Entah kenapa. Gratis. Ih, gede. Mau kemana kita, Bu? Kita mau ke Surabaya Northway. Gak tahu ada apa di sana, kita baru lihat. Ini tuh di daerah Pelabuhan Tanjung Perak. Nah Sobat Wati, jadi sekarang itu kita ada di tempat nongkrong namanya Surabaya Northway. Kenapa di sini menarik? Kenapa di sini berbeda? Karena ternyata ini tuh kan ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Jadi ini kita masuk ke dalam pelabuhannya ya. Kita masuk ke dalam pelabuhannya kayak ruang tunggu penumpang, cuman rantai ada dia gedungnya itu ada beberapa tingkat dan ini tuh ada di lantai 3-nya. Dia semacam food court tapi difasilitasi dengan tempat nongkrong yang asik. Apalagi malam gini tempatnya menarik karena banyak lampu-lampu dan view-nya dong. Tuh. Kita langsung berhadapan dengan laut. Tuh, gelap-gelip kapal-kapal besar. Pokoknya di sini asik, anginnya juga enak, suasananya mendukung, apalagi buat sejoli-sejoli yang mau nongkrong-nongkrong asik di sini bisa tuh. Cuman sayangnya karena kita datangnya agak telat, jadi kita cuman bisa nongkrong di sini, bukan di sana. Tetap asik. Siapa tahu ada Sobat Wati yang bukan orang Surabaya, jalan-jalan ke Surabaya, pengen nongkrong di mana, nah ini bisa jadi salah satu tujuannya. Oke? Nah Sobat Wati, jadi ini kita masuk ke salah satu komplek atau jalan tempat nongkrong. Jadi ini rame banget tuh, banyak. Oh ini Oyola. Nah kita mau ke Oyola ini loh. Tapi selain Oyola ini juga ternyata di sini tuh banyak banget tempat-tempat nongkrongnya. Jadi kita bingung kita mau yang di mana ya. Nah Sobat Wati, jadi kita malam ini masih di Surabaya. Ini kita di salah satu pusat kuliner di Surabaya. Ini di daerah nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi kita pokoknya intinya satu jalan ini kulineran semua isinya. Kita search di maps aja sih tadi, cari tempat nongkrong yang asik. Nah kita ditunjukin ini tuh di sini namanya Ayola ya Bang. Tapi di daerah sebelahnya, depannya sana masih banyak tempat nongkrong, tinggal kalian pilih aja mau duduk di mana. Aku udah pesan makanan juga. Nasi goreng Jawa. Aku nasi empal, nasi Madura. Kayaknya lebih enak aku. Iya. Kamu apa lagi? Nah, terus aku ada pesan es krim tapi belum datang. Nah, jadi di sini tuh sama seperti food court di tempat lain. Jadi kita langsung datang pesan di kita pesan dulu di situ, kita mau makan apa, terus langsung bayar, nanti makanannya dianterin. Tadi bayar di kasir kan? Iya. Bayarnya di kasir. Bayarnya di kasir, nanti setelah bayar makanan kita datang ke tempat kita. Terus kamu dikasih. Ini, aduh.
Wes, Ini juga ada menu-menunya nih. Ternyata. wes, apa nih? Terus kita langsung Makan aja ya. makan dulu ya. Oh, ini datang es krimmu. Wow. I love it. Apa itu namanya, Bun? Banana split ya? Lain. So apa dong? Namanya triple deadly sin. Ini aku kasih tahu juga ke sahabat Wati, ini ada harganya. Jadi si triple deadly sin ini harganya 29.000, isinya 3. Tuh. Langsung nggak sabar aku pengen nunjukin. Jadi dia tuh full es krim dong. Lihat. Toppingnya ada taburan kacang mete, choco chips, dan ada taburan kacang biasa, dan ini ada coklat-coklat yang diparut. Aduh, harum betul. Lebih Enak harum banget. es krimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Lagi sayang. Es krimnya enak, nggak bohong. Coba nasi gorengnya. Untuk harga 29.000 sebanyak ini. Ini apa sih? Scoopnya itu besar. Pap scoopnya itu besar banget. Aku simpan dulu. Pas jatuh. Terus itu ini nasi goreng Jawanya harganya cuma 13.000. Tadi aku pengen makan yang nasi-nasian, jadi pesannya ini nasi goreng. Kamu makan apa, Pap? Ini makan apa? Ini nasi Madura, ada empal, Hmm, ada udang, hmm, ada perkedel, ada mie, yap. ada serundeng kelapa. Harganya? Ini harganya 25.000 aja. Harganya 25.000 karena ada Empal daging, dagingnya. terus ada udang. Rasanya? Udangnya aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Oke, makan dulu ya. Oh, itu apa? Ini adalah vanilla berry, Vanilla berry. Harganya? 11.000. 11.000. Dia ada selasih, terus seger lah pokoknya. Kayak squash gitu. Oh, sip. Lanjut makan dulu ya. Lanjut makan dulu ya, guys. Nah, Sobat Wati, kita udah selesai tadi isi perut, isi kampung tengah. Kenyang nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup lah ya. Next, ini kita mau jalan. Jadi di Surabaya itu kan terkenalnya wisata religinya ya kan, Pak? Nah, jadi kita mau ke salah satunya, yaitu Sunan Ampel. Kita mau lihat apa sih di sana? Masjid dan makam. Nah, masjid, Sunan Ampel. makam, dan Sunan Ampel. Terus di sana banyak yang jualan-jualan juga, seperti kurma, tasbih, pokoknya yang begitulah. Namanya juga wisata religi kan. Kita langsung OTW meluncur. Ya, welcome to kawasan wisata religi Sunan Ampel. Tuh. Kita mau langsung. Nah, Sobat Tati, jadi kita udah nyampe ini di kawasan Masjid Sunan Ampel. Nah, ini kita mau OTW, lihat tanda larangannya. Harap turun. Nah, ini maksudnya kalau ada yang naik motor di sini harus turun, mesinnya dimatikan terus dijorong. Nah, buat laki-laki yang mau datang ke sini itu tidak boleh pakai celana pendek. Kalau kamu pakai celana pendek, nanti ada petugas yang menjamin sarung biasanya. Perempuan? Kalau perempuan terus menutup kepala. Jadi tetap harus berpakaian rapi karena kita masuk ke ke masjid, kawasan masjid. Jadi harus tetap rapi. Ternyata jam segini masih rame. Tadi kita lihat pas arah masuk dari luar itu kayaknya sepi, pas di dalam ternyata rame. Yang udah tutup itu tempat-tempat jualannya aja. Tapi untuk yang masih mau ziarah, mau
sholat ternyata di sini masih dibuka, masih ramai. Nah Sobat Wati, jadi sekarang kita udah masuk di daerah wilayah makam Sunan Ampel. Jadi kita tapinya nggak boleh masuk ke sana, ke Boleh makam masuk. utama. Boleh masuk, tapi kita dibatesin sampai di depan situ aja. Cuman karena nggak boleh bawa kamera ke makam utama kan, Pap? Jadi kalau masuk ke dalam boleh, tapi hanya sebatas untuk zikir, Untuk berdoa aja. berdoa, untuk sholat di dalam. Untuk mengabadikan itu dilarang. Jadi kita nggak boleh pakai kamera HP atau apapun, nggak boleh. Jadi boleh gambar-gambarnya di sekitaran sini aja. Di sini pun tuh banyak juga makam-makam apa sih ini, kerabat kah? Mungkin Makam-makam kerabat. atau pengikutnya dulu zaman Mungkin. dulu. Sini banyak banget. Oke. Nah Sobat Wati, ternyata tadi kita masuknya itu salah. Kita dari pintu yang sana dan sepi karena udah pada tutup. Ternyata pas kita masuk mau keluar dari pintu yang lain nih, Pintu yang sebenarnya. pintu yang sebenarnya ini pintu masuk Gerbang utamanya. Di sini tuh masih rame. Nah Sobat Wati bisa lihat sendiri di sini. Jeng-jeng. Jualan-jualannya apa aja, jualnya tuh jualan-jualan khas Arab. Banyak kurma, kismis. Dari brother lu yang paling ini ya? Nah Sobat Wati semuanya, jadi kita udah selesai explore Surabaya ya. Tadi ada beberapa tempat nongkrong-nongkrong yang asik. Terus kita akhiri di wisata religi kita di Sunan Ampel. Buat Sobat Wati semuanya mungkin agak kurang greget explore Surabaya, sama kita juga agak kurang karena memang di hari pertama kita nyampe malam, terus itu kita ternyata ketiduran. Dan hari keduanya kita terlalu memakan waktu di bengkel buat baikin si Neneng. Ya apalah daya, karena Neneng juga punya hak untuk diperbaiki sebelum kita jalan ke trip-trip selanjutnya. Nah Sobat Wati, jadi untuk explore Pulau Jawa kita skip dulu di sini, tapi bukan berarti kita nggak lanjut ke Pulau Jawa yang lainnya. Masih akan keliling Pulau Jawa, tapi kita skip dulu di sini karena kita punya kejutan buat Sobat Wati semuanya. Kita mau kemana? Pokoknya Sobat Wati harus terus ikutin part-part selanjutnya di video kita, oke? Dan sebelum aku close, aku mau ngingetin dulu ke Sobat Wati semuanya, jangan lupa untuk subscribe pastinya, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Ikutin juga media sosial kita yang lainnya ya. See you next time!